Adu mulut terjadi saat petugas gabungan menertibkan para pedagang di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jawa Timur. Para pedagang kaki lima ini menolak direlokasi dan mengklaim sudah berjualan di tempat ini sekitar 5 tahun silam. Hal itu yang menyebabkan banyak kritikan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menertibkan para PKL dan mengembalikan fungsi awal sebagai taman. Pihak pemerintah Kabupaten Pamekasan secara tegas memindahkan para PKL ke tempat yang memang sudah disediakan. Kami masih standby di sana. Jangan-jangan kita pulang, mereka datang lagi. Maka kita standby-kan di sana. Dan standby ini, Dishub dan Satpol setiap harinya kami kerahkan 55 personil. 24 jam, Pak? Hah? Iya. Sip-sipan dua sip. Ada sebagian PKL yang secara sukarela pindah, sementara sebagian terpaksa diangkut menggunakan truk ke tempat yang sudah disediakan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Aini Sore hari ini dengan informasi. Sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar aksi unjuk rasa terkait perlakuan menteri. Aksi unjuk rasa melibatkan puluhan ASN ini viral di media sosial. Video ini viral di media sosial, di mana puluhan peserta aksi berteriak menyampaikan aspirasinya. Usai melakukan aksi di lobi kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, para peserta aksi berlari menuju ke area parkir belakang. Mereka menghadang mobil berplat RI25 yang diduga di dalamnya ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Teriakan-teriakan mengiringi mobil tersebut meninggalkan area gedung Kemendikti Saintek. Bahkan, permintaan turun dari mobil disuarakan peserta aksi terhadap Menteri Satrio tersebut. Namun teriakan peserta aksi tak ditanggapi. Mobil berplat RI25 pergi begitu saja. Teknologi. Video ini viral di media sosial dan membuat penasaran banyak netizen. Sebenarnya, apa yang dialami para ASN ini sehingga melakukan protes yang begitu keras ke sang menteri? Sebuah mobil pejabat dengan nomor polisi kementerian diserbu sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sedang melakukan aksi demo di lobi gedung kementerian di wilayah Senayan, Jakarta. Para pegawai menghadang dan meminta pejabat di dalam mobil keluar. Aksi ini merupakan buntut dari sikap arogan Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro terhadap sejumlah pegawainya. Selain itu, Menteri Satrio juga kerap melakukan pemecatan secara sepihak tanpa alasan, meski pegawai dilindungi aturan institusi pemerintahan. Sebenarnya aksi ini bukannya demo sebenarnya, bukan demo. Ini adalah respon ya dari teman-teman pegawai dari paguyuban pegawai Dikti. Ya, jadi ada beberapa yang memang yang telah dilakukan ya oleh pimpinan ya yang memang tidak sesuai dengan prosedur gitu, bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat memecat itu, padahal kita ini kan instansi pemerintah
ya organisasi, semua itu dilindungi ya oleh aturan, oleh hukum sebenarnya. Kalau ada pegawai bermasalah ya ada aturannya lah, bagaimana caranya, mekanismenya di dalam penyelesaiannya, bukan datang pecat, diusir, bahkan seperti mengusir ya anjing barangkali ya gitu. Nah itu yang pada hari ini karena sudah ada beberapa kejadian ya, bahkan sudah ada yang dikeluarkan, sehingga ini menjadi puncaknya ya dalam kegiatan pada hari ini. Selain menolak sikap arogan yang dilakukan oleh Menteri Satrio, unjuk rasa diberi nama Senin Hitam ini menuntut agar sejumlah pegawai yang dipecat diberi penjelasan status kepegawaiannya. Setelah menyampaikan aspirasinya, seluruh pegawai Kemendikti-Saintek membubarkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali dilanjutkan. Proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza masih terus dilakukan. Saat ini pencarian melibatkan tim gabungan dari DVI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, serta BPBD. Petugas mengevakuasi 8 kantong jenazah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi. Sementara itu, sejumlah area di Plaza Glodok masih dilakukan sterilisasi. Sementara itu, pemirsa, seorang suami mencari keberadaan istrinya yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat peristiwa kebakaran, dirinya sempat dihubungi istrinya. Saya berharap sih dia masih ada, Pak. Karena dia keluar rumah itu niatnya kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Berharap dia masih ada. Itulah yang disampaikan Jauhari yang mencari keberadaan istrinya, Ade Aryati, 29 tahun, yang bekerja sebagai kasir di lantai 9 Glodok Plaza, Jakarta. Saat kabar Glodok Plaza kebakaran, Jauhari terus mendatangi lokasi untuk memastikan keberadaan istrinya. Nama Ade Aryati, 29 tahun, masih tertulis di posko BPBD Jakarta sebagai orang hilang. Saat mendengar kabar kebakaran ini, Jauhari terus-menerus mencari keberadaan istrinya. Sosok Ade Aryati adalah istri yang perhatian. Bahkan di malam tak lama sebelum kebakaran terjadi, Ade sempat mengingatkan suaminya untuk bekerja dengan hati-hati dan tidak lupa makan. Sampai jam 9 pun dia masih nasihatin saya untuk ayah kerjanya hati-hati, jangan lupa makan. Itu sih. Saya dapat kabarnya pun itu jam sekitar, karena HP saya dicas kan di kantor kan. Saya dapat kabar jam 11 sih, jam 11 malam? Jam 11 malam. Pada hari Rabu itu? Iya, saya langsung kalap, langsung kabur dari tempat saya kerja, langsung menuju lokasi. Saya berusaha untuk masuk, ditahan sama petugas gitu. Saya nampak kayak orang gila gitu, nyari-nyari. Kehilangan Ade Aryati juga dirasakan sang anak yang selalu bertanya, kemana ibu? Anak sih nanya mulu, bunda mana? Dan saya bilang, bunda lagi lembur. Ya emang kemarin kan berita kebakaran segala macam, itu ngeliat teman-temannya, bahkan sampai anak pun ngomong, bukan kerjaan bunda aku, itu video editan. Gitu. Anak sih masih percaya bundanya masih ada sih. Hingga saat ini, Jauhari masih terus mencari kepastian keberadaan istrinya. Dari Jakarta, Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sampel DNA keluarga korban kebakaran Glodok Plaza telah diuji oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses identifikasi ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 pekan.
Tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil 13 sampel DNA milik keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Sampel ini digunakan untuk proses identifikasi jenazah korban yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses identifikasi membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu, tergantung dari sampel DNA dari keluarga korban. Dari hasil DNA yang diambil dari keluarga korban, pihak Rumah Sakit Polri akan mencocokkannya dengan data korban. Pemeriksaan fisik ya, di kamar jenazah, kemudian mengambil sampel DNA dari jenazah sudah dilaksanakan, kemudian dikirim ke lab kita sehingga kita proses. Kemudian keluarga korban juga telah memberikan data-data tentang orang yang dinyatakan hilang, dan dari mereka kita ambil juga sampel DNA-nya, dan semuanya yang setelah kita ambil kita proses di lab laboratorium DNA Puskesmas Polri. Seperti yang saya berulang kali sampaikan bahwa normalnya itu 1-2 minggu, namun bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat ya, tergantung dari kapasitas kemampuan dari lab kita ya. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Polri mengungkapkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan untuk mendapatkan hasil DNA yang valid. Hal ini lantaran kondisi sampel DNA yang diambil dari tubuh korban tidak ideal. Namun, tim DVI dari Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan Galuh Pandu di TKP kebakaran Glodok Plaza. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Syahreza terlebih dahulu. Reza, apakah hari ini sudah ada jenazah yang berhasil teridentifikasi di sana? Ya baik Valeri dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai identifikasi, memang Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih melakukan proses identifikasi korban yang memang hingga saat ini masih belum berhasil begitu, mengingat ada berbagai kendala seperti kondisi jenazah yang tidak utuh ataupun terbakar dan berbagai kendala lainnya. Dan memang proses fokus daripada Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau Pusdokes Polri hari ini adalah analisis data antemortem dan juga sampel DNA, dan memang hingga saat ini belum ada korban yang teridentifikasi, dan tim DVI juga tadi berangkat ke tempat kejadian perkara kebakaran di Glodok Plaza pada hari ini. Namun ada beberapa informasi terbaru, Valeri dan juga pemirsa, disebutkan oleh Kombes Heri Wijatmoko yang merupakan Kabid Yandokpor Rumah Sakit Polri, mengatakan bahwasanya ada 2 jenazah wanita muda yang sudah bisa dideskripsikan, artinya dari sekian 8 kantong jenazah yang sudah dikumpulkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 diantaranya merupakan wanita muda tentunya, dan ini ditelisik secara ilmu antropologi oleh pihak Pusdokes Polri ataupun tim DVI pada hari ini. Dan untuk diketahui juga Valeri dan juga pemirsa, ada berbagai kendala tentunya dalam proses identifikasi, mengingat kondisi daripada korban jenazah ini ditemukan secara hangus dan tidak utuh jenazahnya. Dan ini juga disebutkan sebagai peristiwa open disaster, artinya jumlah korban yang dilaporkan ini bahkan bisa lebih banyak dari yang diterima laporannya oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, mengingat ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan 8 orang dinyatakan tewas sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun ini open disaster, kemungkinan masih lebih banyak dari angka-angka tersebut. Dan juga disebutkan bahwasanya kondisi korban begitu nahas, ditemukan dengan kena luka bakar yang begitu parah dengan tingkat panas setinggi 4 derajat hingga ini membuat jenazah menjadi debu saat ditemukan. Dan tentunya untuk diketahui juga Valeri dan juga pemirsa, informasi terbaru dari 14 korban yang hilang, ternyata 6 diantaranya adalah korban, maksudnya merupakan kru daripada pihak penerbangan swasta, dan kini pihak RS Polri Kramat Jati tengah mengirimkan surat agar dikirimkan data antemortem oleh pihak maskapai tersebut, sehingga nantinya akan disesuaikan dengan pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Valeri, kembali ke Anda. Baik, dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, selanjutnya kita menuju ke TKP kebakaran Glodok Plaza. Selamat sore, Galuh. Bagaimana dengan proses evakuasi hari ini? Apakah ada korban lagi yang berhasil ditemukan? Selamat sore Nadia, Valeri dan pemirsa. Di Glodok Plaza ini sudah memasuki hari ke-6 proses pencarian dan evakuasi korban yang ada di tempat
kejadian perkara. Namun pencarian untuk hari ini sudah dihentikan per pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi. Ada sejumlah personil gabungan yang meninggalkan lokasi. Dan di sini proses pencarian masih difokuskan pada pembersihan area di lantai 7 yang ada di atas sebagai area yang paling terdampak kebakaran. Kemudian pembersihan area tersebut dilakukan untuk membersihkan runtuhan serta puing-puing dan memecah material-material yang masih keras sehingga membuka akses untuk tempat-tempat yang berpotensi ditemukan korban di dalamnya. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa, ada material-material yang sulit dipecah sesuai dengan wawancara kami tadi bersama dengan Kapolsek Taman Sari. Material-material itu adalah material spandek atau bangunan, atap bangunan yang masih besar, keras dan sulit dipecah sehingga ini mengganggu proses evakuasi berlangsung. Dan mengingat hari ini juga terjadi hujan selama beberapa jam sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian dengan situasi yang licin. Seperti ini pemirsa, saya akan tunjukkan. Ini adalah salah satu material bangunan yang terbuat dari besi, yang mana adalah material yang susah untuk dipecah dan yang ada material-material lain yang memang sulit untuk dilakukan proses evakuasi. Sejauh ini ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan ada 8 kantung jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan laporan ini bersifat open disaster, artinya masih ada laporan tambahan atau ada korban lain yang belum atau tidak dilaporkan oleh pihak kerabat maupun keluarga. Informasi yang kami dapatkan di sini bahwa titik api kebakaran ini berasal dari lantai 9, yaitu yang berupa gudang. Kemudian orang-orang yang terjebak ini banyak di lantai 8 sehingga proses pencarian akan dilanjutkan kembali esok 1 hingga 2 hari ke depan yang difokuskan di lantai 8 karena membutuhkan alat khusus untuk memecah material bangunan yang susah untuk diurai. Sementara itu, saat ini di kawasan Glodok Plaza ada sejumlah toko yang saat ini sudah mulai beroperasi kembali secara normal, namun khusus untuk di gedung ini masih belum bisa beroperasi karena masih ditutup oleh garis polisi. Dan ada sekitar 650 toko yang ada di sini menjadi terdampak. Meskipun tidak terdampak secara fisik semuanya, namun ratusan toko tersebut masih belum bisa beroperasi seperti biasa dan ini kerugiannya dicapai atau ditaksir bisa mencapai 90 miliar rupiah. Sementara itu 8 kantung jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari sini, ini kemungkinan dalam satu kantong bisa berisi lebih dari 1 atau 2 jenazah karena proses identifikasi ini sulit dilakukan mengingat bahwa jenazah ditemukan berupa serpihan-serpihan dan ini sudah bercampur dengan material bangunan. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Valeri. Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari TKP kebakaran Glodok Plaza dan sebelumnya ada rekan Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat sore, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Video oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Namun saat dimintai keterangan, oknum kepala desa menyebut bahwa video tersebut adalah video 2 tahun lalu dan tidak ada hubungannya dengan pagar laut saat ini. Video oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Diketahui oknum kepala desa tersebut adalah Arsin yang merupakan kepala desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Dalam video, Arsin seolah memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memasangkan bambu di titik yang telah ditentukan. Namun, Arsin membantah tudingan miring tersebut. Arsin menyebut videonya yang viral direkam 2 tahun lalu. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Itu foto itu, video itu 2 tahun yang lalu. Kenapa saya waktu itu ke laut, ke pinggir laut? Jadi ada beberapa RT, RW dan wakil kepala kuli desa Kohot itu datang ke rumah, bilang katanya ada yang masang bambu. Tujuannya itu soalnya yang kerja banyak, dia pengen kerja juga. Akhirnya saya begitu ada sekarang waktu, saya datang ke sana. Kurang lebih saya sidak lah. Kenapa? Sebagai kepala desa, saya harus tahu apa yang terjadi di desa saya. Ketika nanti ada yang mempertanyakan, jawaban tidak tahu itu bukan jawaban seorang kepala desa. Akhirnya saya ke sana, saya lihat benar
Saya bilang, ini ada apa Pak? Saya mau masang-masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya itu seperti itu. Pagar bambu misterius yang membentang sepanjang 30,16 km hingga kini masih berdiri. Teka-teki siapa pemiliknya juga masih belum diketahui. Belakangan pemasangan pagar dikait-kaitkan dengan perluasan pembangunan PIK 2. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaporkan penyegelan pagar laut di Tangerang kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut undang-undang tidak boleh ada sertifikat yang diberikan atas kawasan laut. Lakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikat. Sebelumnya pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir Tangerang ditunda sementara. Penundaan lantaran pembongkaran di hari pertama mengalami sejumlah kendala dan tengah dievaluasi. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan warga setempat ditunda sementara. Evaluasi pembongkaran pada hari pertama masih dilakukan karena pembongkaran di hari pertama terdapat sejumlah kendala dan kurang efektif. Ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran. Di hari pertama, 600 personil TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Sambil menunggu hasil evaluasi TNI Angkatan Laut, sejumlah nelayan yang akan membantu pencabutan pagar menunggu dengan kapal-kapalnya di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Sementara itu, nelayan di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang bersyukur atas dibongkarnya pagar laut. Sebab keberadaan pagar laut telah menyulitkan nelayan dalam mencari ikan. Akhirnya sampai tercapai seperti kayak sekarang, bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot, kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan, apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, keempat kali itu kita ditinggal, nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respon apa yang diarahin ke kita itu nggak ada sama sekali. Ini khusus nelayan, bener nelayan, asli nelayan. Perangkat desa berarti sama sekali tidak ada? Tidak ada sama sekali. Sebelumnya para nelayan mengaku kesulitan mencari ikan dengan adanya pagar laut. Namun setelah viral dan jadi sorotan media, pagar laut akhirnya dibongkar. Para nelayan berharap pagar laut sepanjang 30 km ini bisa dibongkar seluruhnya dan tidak mengganggu aktivitas nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten akan dilanjutkan setelah evaluasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut selesai. Dan berikut laporan rekan Jen Cahyani dari kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, saat ini di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten tidak ada aktivitas yang berarti dari TNI Angkatan Laut atau Lantamal TNI AL maupun dari masyarakat atau warga sekitar yang akan berlayar. Dan hari ini juga belum ada informasi untuk pembongkaran lanjutan pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang. Dan untuk pembongkaran sendiri sudah dilakukan pada hari Sabtu lalu, di mana 2 hari yang lalu dilakukan pembongkaran dengan melibatkan 600 lebih personel dari Lantamal TNI AL dan juga melibatkan masyarakat setempat yang turut membantu untuk mencabut patok pagar dan berhasil mencabut patok pagar sepanjang 2,2 km. Dan hal ini cukup dianggap kurang efektif karena dengan target 10 hari hanya dapat mencabut patok pagar sepanjang 2,2 km per harinya, sehingga saat ini sedang dilakukan evaluasi bagaimana sistem dan teknis yang tepat untuk pembongkaran pagar laut sendiri agar dapat dibongkar sesuai dengan target. Sementara itu juga pada hari kemarin ada pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menyampaikan kalau sebaiknya pagar laut yang terpasang di kawasan Tanjung Pasir ini sebaiknya tidak dicabut terlebih dahulu karena dapat dijadikan barang bukti untuk keperluan penyelidikan. Karena hingga saat ini kami belum mengetahui dan juga belum ada yang memberikan statement atau pernyataan siapa sebenarnya yang memasang patok pagar laut di kawasan Tanjung Pasir ini sepanjang 30 km sehingga menyulitkan para nelayan untuk berlayar dan juga mencari ikan karena mereka harus memutar balik atau melakukan rute yang lebih panjang dari yang biasanya dan juga menghabiskan bahan bakar yang mereka gunakan. Dari Tangerang, Banten, Jen Cahyani bersama juru kamera Damar Wicaksono, Oki Mahendra, dan Sadu Santo melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius demi menjaga laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten demi menjaga laut Indonesia. Meski demikian, keduanya sempat berbeda pandangan soal pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang tersebut. TNI AL tetap pada pendirian untuk membongkar, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyayangkan sikap TNI AL tersebut karena bisa mengganggu proses penyelidikan. Namun kini kedua belah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL sama-sama ingin membongkar pagar laut demi menjaga laut Indonesia. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Kedua pihak akan berkoordinasi untuk proses pembongkaran secara bertahap setelah evaluasi dilakukan untuk kelancaran aktivitas nelayan yang terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra 2025. Komando Armada Republik Indonesia bersama MNC Peduli mengadakan kegiatan bakti sosial di Pondok Pesantren Al-Fatah, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan manfaat bagi para santri dan warga sekitar. Armada RI menggelar program bakti sosial dengan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan gigi, pemberian sembako, serta pemberian makanan bergizi di Ponpes Al-Fatah di Caringing, Cilengsi, Bogor. Kegiatan sosial ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra 2025 dengan tema kobarkan semangat pertempuran prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. MNC Peduli turut ambil bagian bersama 20 tenaga medis serta 30 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan pada rangkaian kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat ini. Tentu kaitannya juga untuk mendukung pemerintah karena sebetulnya program pemerintah ini sangat baik ya, di mana masyarakat kita ini tentu masalah gizi ya. Kita kan mengharapkan generasi emas ya kan. Ada bonus demografi di tahun 2045 itu harus kita capai dari gizinya dulu, kemudian pendidikan. Ya. Ini yang harus kita sama-sama tingkatkan. Ya karena ini baik untuk publik, baik untuk masyarakat gitu. Ini adalah tentu sama-sama untuk membuat kita lebih merekatkan lagi kerjasama dengan berbagai lembaga. Warga sekitar serta para santri merasa senang dengan cek kesehatan serta pemberian bantuan sembako. Ya bagus membantu masyarakat ini kan masyarakat lemah sih kebanyakan, Bu. Masyarakat lemah yang ekonominya ya, agak kurang gitu. Mewakili seluruh pesantren di Indonesia, kita harus berbakti kepada negara. Jadi dari pesantren untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk dunia. Memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi tekad bersama Koarmada RI dan MNC Peduli melalui beragam kegiatan sosial lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura Zulkarnain, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan diplomat senior Profesor Imron Khotan. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Terima kasih undangannya. Baik, Prof. Ini pelantikan Donald Trump akan menjadi event bersejarah. Ini pertama kalinya dalam sejarah pelantikan Presiden Amerika Serikat menjadi sebuah ajang internasional karena Trump mengundang sejumlah kepala negara ataupun juga perwakilannya. Apakah ini menandakan awal yang baik dari kepemimpinan Trump 2.0, Prof? Saya kira merupakan awal yang sangat baik, apalagi kita harus selalu ingat bahwa negara Amerika Serikat itu adalah negara terkuat ekonomi maupun terkuat angkatan bersenjatanya. Jadi kalau di awal-awal dari pemerintahan beliau sudah melakukan interaksi dengan para pemimpin dunia, saya kira ini petanda baik ya. Baik, Prof, ini kan juga dari kepemimpinan Trump 2.0, tunggu publik juga akan menantikan. Nantinya ini implikasinya terhadap perdagangan dan juga terhadap perekonomian global begitu. Tentu kita juga mengharapkan nantinya akan ada penguatan nilai tukar rupiah, bahkan mungkin bisa mencapai ke 15.000. Menurut Anda ini realistis, Prof? Saya kira kita harus melihat dan mencermati pernyataan Presiden Trump yang mengatakan akan menyelesaikan konflik-konflik yang berdampak global, yang mempunyai dampak juga terhadap jalur logistik global. Apabila konflik di Palagan Eropa bisa diatasi, kemudian konflik di Timur Tengah juga beliau katakan akan dan sudah berpartisipasi untuk menuju penyelesaian, sekaligus juga beliau juga sudah menyatakan akan melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dari China dan Putin dari Rusia, maka kita berharap jalur logistik global akan kembali sehingga dengan demikian perekonomian dunia bergeliat kembali dan berdampak kepada kekuatan dari currency kita. Baik, Prof, ini juga dengan awal yang baik, Trump juga mau bersosialisasi dengan pemimpin negara lain, mengundangnya ke acara pelantikan yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Apakah ini juga akan menandakan hubungan diplomatik yang semakin baik antara Amerika Serikat dan Indonesia?
Ya, tadi Valerie sudah mengatakan ini Trump 2.0 ya. Jadi beliau ini sudah berpengalaman sebagai presiden, bukan lagi presiden baru. Jadi saya kira beliau juga sudah mempunyai pengalaman baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Sehingga kita berharap dengan pengalaman beliau di luar maupun di dalam pemerintahan ini akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perkembangan politik dan ekonomi dunia. Baik, tapi Presiden Trump ini kan memang menjabat 2 kali, akan dilantik menjadi Presiden ke-47. Namun sebelumnya ada jeda di pemerintahan Presiden Joe Biden. Anda melihat ini juga akan menjadi perbedaan dengan Presiden Joe Biden? Oh, sudah tentu platform politik dari Republikan dan Demokrat kan berbeda. Walaupun kita harus catat Presiden Trump ini adalah orang yang sangat inovatif ya. Kita tidak bisa juga secara hitam putih mengatakan bahwa dia akan menjalankan platform tradisional dari Partai Republik. Tetapi karena beliau ini orangnya free thinker ya. Dia bisa saja mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang dinamakan sebagai membuat Amerika besar kembali. Oke, tapi secara luas dari kebijakan dan juga visi misi yang sudah diutarakan selama masa kampanye dari Donald Trump dan juga J.D. Vance, Prof menilai ini mana yang paling berpengaruh dan berdampak kepada Indonesia? Yang paling berdampak kepada Indonesia adalah restorasi dari disrupsi jalur logistik global. Karena itu membuat harga-harga komoditas strategis seperti minyak, pupuk, gas, dan tentu saja ikutan-ikutan lainnya itu menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu kita juga mendapatkan tekanan rupiah kita. Ya. Dengan demikian apabila beliau nanti restorasi lagi hubungannya dengan Rusia, dengan China, kita sangat berharaplah ya akan ada periode yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan periode Biden yang bisa dikatakan sangat tinggi turbulensinya. Baik, Prof, ini juga terkait dengan kondisi geopolitik. Saat ini gencatan senjata sudah resmi berlaku antara tentara Israel dan juga pejuang Hamas. Namun ini masih sementara, Prof. Masih fase pertama berlangsung selama 42 hari. Apakah Anda melihat dengan andil Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump ini bisa menjadi gencatan senjata selamanya, Prof? Jadi di dunia internasional, konflik itu atau perang itu memang harus melalui beberapa tahapan ya. Pertama adalah gencatan senjata. Yang kita berharap di bawah Presiden Trump ini tidak hanya sekedar menjadi gencatan senjata permanen, karena kita lihat gencatan senjata permanen terjadi di Korea Utara, tapi permusuhan berlanjut terus. Nah, kita berharap ya tahap pertama dilalui yaitu gencatan senjata, kemudian cessation of hostilities atau penghentian permusuhan, dan kemudian melakukan negosiasi damai menuju apa yang kita namakan sebagai two-state solution ya, di mana Palestina dan Israel duduk berdampingan. Jadi Indonesia posisinya itu duduk berdampingan secara damai dengan batas-batas wilayah yang diakui oleh dunia internasional. Baik, semoga dengan dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 ini akan memberikan dampak positif tentunya bagi Indonesia dan juga negara lain. Terima kasih banyak Prof Imron telah bergabung di Ini Sore. Selamat sore, sehat selalu Prof. Pemirsa, pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan pada Senin 20 Januari siang waktu setempat akan digelar di dalam ruangan, bukan di luar ruangan seperti biasanya. Perubahan dilakukan karena bahaya cuaca ekstrim yang tengah menyelimuti Washington DC. Digelarnya pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam ruangan akan menjadi momen pertama kali dalam 40 tahun terakhir atau sejak pelantikan Presiden Ronald Reagan di tahun 1985. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Amerika Serikat dilantik dari panggung sementara di West Lawn Gedung Capitol secara outdoor. Namun tahun ini pelantikan Trump akan dilakukan di dalam ruangan rotunda atau aula bundar di bawah kubah Kongres Gedung Capitol.
Alasannya cuaca di Washington pada hari pelantikan diperkirakan jauh di bawah titik beku dengan hembusan angin kencang dari kutub utara. Karena cuaca dingin, rakyat Amerika Serikat diimbau menonton prosesi pelantikan presiden melalui siaran langsung di televisi. Sementara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menanggapi aksi demonstrasi pegawainya. Satrio menilai demo tersebut terkait dengan adanya mutasi besar-besaran di kementerian dan ada yang tidak berkenan. Demo itu terkait dengan kami sedang mengadakan upaya mutasi besar-besaran di kementerian karena pecahnya dari tiga menteri, kan kita perlu banyak orang. Kemudian kita ingin membenahi supaya Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Nah, kita adakan satu mutasi yang cukup besar dan karena memang ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dimutasi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, video oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Namun saat dimintai keterangan, oknum kepala desa menyebutkan bahwa video tersebut adalah video 2 tahun lalu dan tidak ada hubungannya dengan pagar laut saat ini. Video oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Diketahui oknum kepala desa tersebut adalah Arsin yang merupakan kepala desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Dalam video, Arsin seolah memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memasangkan bambu di titik yang telah ditentukan. Namun, Arsin membantah tudingan miring tersebut. Arsin menyebut videonya yang viral direkam 2 tahun lalu. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Video itu 2 tahun yang lalu. Kenapa saya waktu itu ke laut, ke pinggir laut? Jadi ada beberapa RT, RW dan wakil kepala kuli desa Kohot itu datang ke rumah, bilang katanya ada yang masang bambu. Tujuannya itu soalnya yang kerja banyak, dia pengen kerja juga. Akhirnya saya begitu ada selang waktu, saya datang ke sana. Kurang lebih saya sidak lah. Kenapa? Sebagai kepala desa, saya harus tahu apa yang terjadi di desa saya. Ketika nanti ada yang mempertanyakan, jawaban tidak tahu itu bukan jawaban seorang kepala desa. Akhirnya saya ke sana. Saya lihat benar, saya bilang ini ada apa Pak? Saya mau masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk batasan mana gitu. Itu tangan saya itu seperti itu. Pagar bambu misterius yang membentang sepanjang 30,16 km hingga kini masih berdiri. Teka-teki siapa pemiliknya juga masih belum diketahui. Belakangan pemasangan pagar dikait-kaitkan dengan perluasan pembangunan PIK 2. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaporkan penyegelan pagar laut di Tangerang kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut undang-undang tidak boleh ada sertifikat yang diberikan atas kawasan laut. Pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN
bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Sebelumnya pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang ditunda sementara. Penundaan lantaran pembongkaran di hari pertama mengalami sejumlah kendala dan tengah dievaluasi. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut dan warga setempat ditunda sementara. Evaluasi pembongkaran pada hari pertama masih dilakukan karena pembongkaran di hari pertama terdapat sejumlah kendala dan kurang efektif. Ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran. Di hari pertama, 600 personil TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Sambil menunggu hasil evaluasi TNI Angkatan Laut, sejumlah nelayan yang akan membantu pencabutan pagar menunggu dengan kapal-kapalnya di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Sementara itu, nelayan di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang bersyukur atas dibongkarnya pagar laut. Sebab keberadaan pagar laut telah menyulitkan nelayan dalam mencari ikan. Ya, akhirnya sampai tercapai seperti kayak sekarang. Bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot. Kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan. Apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, ke-4 kali itu kita ditinggal. Nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respon. Apa yang diarahin ke kita itu nggak ada sama sekali. Ini khusus nelayan, bener nelayan, asli nelayan. Perangkat desa berarti sama sekali tidak ada? Tidak ada sama sekali. Tapi mereka... Sebelumnya para nelayan mengaku kesulitan mencari ikan dengan adanya pagar laut. Namun setelah viral dan jadi sorotan media, pagar laut akhirnya dibongkar. Para nelayan berharap pagar laut sepanjang 30 km ini bisa dibongkar seluruhnya dan tidak mengganggu aktivitas nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal, Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius demi menjaga laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten demi menjaga laut Indonesia. Meski demikian, keduanya sempat berbeda pandangan soal pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang tersebut. TNI AL tetap pada pendirian untuk membongkar, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyayangkan sikap TNI AL tersebut karena bisa mengganggu proses penyelidikan. Namun kini kedua belah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL sama-sama ingin membongkar pagar laut demi menjaga laut Indonesia. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut.
Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Kedua pihak akan berkoordinasi untuk proses pembongkaran secara bertahap setelah evaluasi dilakukan untuk kelancaran aktivitas nelayan yang terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan.